Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Mataram yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Sailendra Hindu, sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Dinasti Sailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti Isyana, Mpuk Sindok, pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang, dengan Mpuk Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatunga 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Walak atau Indra Sailendra 800 sampai 820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garun atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramowardhani 840 sampai 856 Masehi. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala 856 sampai 882 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watukaradiah Balitung 899 sampai 915 Masehi. Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong 919 sampai 924 Masehi. Raja Sumbah Diahwawa 924 Masehi. Jawa Timur, Rakai Hinu Sri Isa alias Mpu Sindok 929 sampai 947 Masehi.
Sri Lokapala dan Ratu Sri Isa Tunggawijaya 947 Masehi. Makutawangsa hingga 985 Masehi. Dharmawangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini peninggalan candi dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Lausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Borobudur. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Sailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan karena dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa, kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berkelanjut. Bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa, kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Mpuk Sinduk yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Mpok Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Lauram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya. Sekian, terima kasih.